السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah berjamaah salat 5 waktu, dengan berusaha istiqamah zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, dan juga dengan berusaha istiqamah di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Betapa banyak mungkin di luaran sana orang yang enggan menuntut ilmu, ataupun juga banyak godaan untuk menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 cara mendapatkan pahala tanpa beramal susah payah. Jadi ada 3 pahala yang kita bisa dapatkan tanpa harus beramal susah payah. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu, amalan apa itu yang dilakukan? Yang pertama adalah menjadi sebab seseorang untuk beramal, artinya mengajak kebaikan, kita pun akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka siapa saja yang menginformasikan suatu ilmu agama, atau poster kegiatan agama, atau donasi, atau wakaf, atau mengajak untuk berkorban bersama-sama dan semisalnya, insya Allah itu juga yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala. Panjenengan ingatkan, ayo malam Jumat Qobila di Masjid At-Taqwa Semboro Kidul misalnya, bareng-bareng kita ngaji dan mendengarkan tausiah atau ceramah, insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Bahkan dalam hadis disampaikan, siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Jadi cuma nyumbang saja ketika dalam kondisi perang, misalnya contohnya yang saudara kita di Palestina, berarti seakan-akan kita ikut berperang, ikut membela saudara kita yang di sana. Ya. Kita nyumbangkan sesuai dengan kemampuan kita, entah itu berupa uang ataupun beras atau apapun itu yang menyokong perjuangan di sana, berarti kita seakan-akan ikut berperang. Ya. Dan bisa dinilai dengan mati syahid. Kemudian yang kedua, amalan tanpa susah payah kita lakukan, yaitu bertekad kuat mengerjakan suatu amal, punya niat, punya tekad yang kuat untuk menjalankan suatu amal kebaikan.
Orang dengan kondisi kedua ini mampu mengerjakan suatu amal, akan tetapi karena suatu hal terhalang untuk beramal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berniat, bertekad kuat melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan pahala yang sempurna. Ya, niat yang dimaksud dalam hadis adalah niat dengan tekad kuat dan jujur, bukan sekedar angan-angan belaka. Misalnya ada orang yang berniat memberikan infak ke masjid misalnya, kemudian qadarullah sampai di masjid ia lupa atau terjatuh dompetnya di perjalanan. Lah niku termasuk dapat pahala karena lupa. Ya. Maka ia tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang berdoa pada Allah dengan jujur, doa jujur, agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberinya kedudukan syahid walau nanti matinya di atas ranjangnya. Nggih kan wonten nggih artis yang mati di atas ranjang nggih. Ya karena tidur kebablas, wonten nggih. Nah, itu salah satu contoh. Andai kata dia punya niat mati syahid di jalan Allah, niku pasti dihitung mati syahid. Karena mati syahid itu harus kita punya dalam hati umat Islam, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wafatnya ketika di masjid kah, ketika di kasur kah, ya, ketika di sawah kah, ketika mengamalkan ibadah yang lain kah, yang jelas posisi kita niku dikondisikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian yang mendadak, entah itu artis atau kiai atau ustadz atau siapapun, sebenarnya itu peringatan bagi kita sekalian. Syarat mati tidak harus karena sakit, syarat mati tidak harus karena masuk jurang, syarat mati tidak harus karena kecelakaan, tetapi kematian itu adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja seorang hamba itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian, ada seorang suami dirawat di rumah sakit, sering pergi ke rumah sakit, ternyata yang wafat duluan istrinya. Atau sebaliknya, kalau temukan ada istrinya sering saya ruqyah atau pulau terapi dan lain sebagainya, tapi yang meninggal dulu malah suaminya. Dia malah ngomong ke saya, Ustaz, saya di rumah sakit dengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah panjenengan. Setelah itu wafat, Masya Allah. Lah, padahal yang sering kita terapi ini ku istrinya. Lah, itu kebalikan. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Syarat mati orang itu tidak harus karena sakit. Bahkan yang tidak sakit kadang Allah cepat cabut. Bisa jadi. Karena itu perlu persiapan kita semuanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikabarkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan dalam hadis, tidaklah seorang bertekad untuk bangun malam, untuk bangun melaksanakan sholat malam. Misalnya kita pengen tahajud, engko tahajud kah? Tetapi rasakan untuk mengalahkannya karena sakit, karena hawane panas, boten sekecong misalnya, maka sehingga dia terlap tidur kebablas, maka Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya, dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya. Jadi ngoten, misalnya panjenengan ketika mau ke masjid, Allahu Akbar, atau di masjid misalnya kebelet teng jeding dangu sampai masjid sholatnya pun bar. Lah niku tetap mendapat sholat jamaah. Kata Rasulullah disuruh tetap sholato di situ, sholato di masjid, walaupun jamaah sudah selesai semuanya. Jadi ngoten, misalnya kita terjeding karena lama ngenteni, misalnya wis komat, mari komat terus salam, jenengan cepet berangkat tetap ke masjid, itu tetap bernilai pahala jamaah. Ketika kita tidak menemukan jamaah teng masjid, nah, kadang kan mboten wis telat wis kadung, nah mboten usah. Nah niku sanes ngoten. Kita dianjurkan tetap pergi ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang tidak perlu susah payah yang kita kerjakan tapi berpahala, yaitu berangan-angan yang jujur untuk beramal.
Ya. Dalam hadis disampaikan dunia telah diberikan pada 4 orang. Orang pertama niku diparingi rezeki dan ilmu oleh Allah, kemudian ia bertakwa dengan harta tadi kepada Allah, menjalin hubungan dengan kerabatnya, dan ia pun tahu kewajiban yang mesti ia tunaikan kepada Allah. Inilah sebaik-baik kedudukan. Diparingi rezeki kari ilmu tapi mau bersedekah, beramal. Nah, ini sebaik kedudukan. Kemudian yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi rezeki berupa harta oleh Allah, akan tetapi ia punya keinginan sembari berujar, seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti si fulan, maka orang ini akan mendapatkan apa yang ia niatkan, pahalanya pun sama dengan orang yang pertama. Misalnya ngeten, andai kata punya rezeki tak bangun masjid yang besar kayak ini misalnya, untuk atau bersedekah untuk ini, atau saya akan mengumrohkan menghajikan orang tua, andai kata saya punya uang banyak, misalnya begitu, itu mendapat pahala. Tapi niatnya jujur, niatnya jujur, memang ingin, bukan sekedar niat bohongan. Allah Maha tahu. Jadi niat kita yang baik itu dilakukan sebesar-besarnya walaupun tidak punya harta, karena dengan niat saja Allah tuliskan kebaikan dan pahala yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berinfak di jalan Allah. Jadi seperti itu. Kemudian orang yang ketiga diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, namun tidak diberikan ilmu. Ia akhirnya menyia-nyiakan hartanya tanpa ilmu. Akhirnya lali. Hartanya woke digawe karnavalan nyewoson 80 juta. Ketika diputer sone niku wonten bayi sing pejah. Lah niku artinya niki naudzubillah min dzalik, punya harta tapi nggak punya ilmu. Padahal itu hura-hura, mubadzir, naudzubillah min dzalik. Di Al-Qur'an dikatakan waqsid fi masyika waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan, kata dalam Al-Qur'an, kata Luqman kepada anaknya. Ya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Kita dalam berjalan mawon disuruh sederhana dan melunakkan suara, apalagi yang ketika berjalan bong bong bong, itu berarti melawan dengan ayat Al-Qur'an. Mungkin dengan kejadian kemarin kata jantung sing copot, genteng sing copot, kaca sing pecah, malah wonten sing meninggal, naudzubillah min dzalik. Jadi niku. Kemudian yang keempat adalah golongan tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta ataupun ilmu, dan ia berujar, wis ndak dikai dunya, ndak dikai ilmu, tapi niatane sae. Napa niatane? Seandainya aku memiliki harta, maka aku ini tidak saya kewalik. Orang yang tidak diberikan harta dan ilmu, wis miskin lah katakanlah, tapi dia punya niat, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berfoya-foya dengannya. Orang ini akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dosanya pun sama dengan orang ketiga yang tadi kalau baca. Wis gak duwe dunya, gak duwe ilmu, niatane elek. Oh, aku lek duwe pistol tak tembaki kabeh wong. Lah misale ngoten. Lah niku mendapatkan dosa seperti apa yang disebutkan tadi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang terus mengalir, mengalir kebaikan. Ada satu lagi yang terakhir, pahala itu kita tidak harus bekerja, kita tidak harus beribadah dalam artian ibadah khusus, tetapi kita dapat pahala. Dari mana? Dari orang yang menghibai kita, dari orang yang marah-marahi kita, dari orang yang ngerasani kita, dari orang yang berprasangka buruk kepada kita, niku pahala mengalir yang banyak. Jadi panjenengan kita sedaya mari melatih sabar agar mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngoten, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.